Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini kita kan lagi renang ya. Kalau seumpamanya kita lomba itu gimana? Lomba ya, saya. Iya. Lomba itu ya, ditinjau dari boleh tidak bolehnya dalam pertaruhan perlombaan itu ada 3 macam. Yang pertama ada lomba yang boleh namun syarat tidak boleh taruhan. Lomba apa ini? Lomba-lomba yang dimubahkan seperti olahraga lomba futsal misalnya, lomba bulu tangkis, ini tidak masalah dengan syarat tidak boleh taruhan. Ada yang kedua, lomba itu mau taruhan apalagi tidak taruhan pun tetap haram, tidak taruhan lomba haram. Apa itu? Lomba catur, karena main catur ya haram kan. Lomba main gaple, walaupun kan ada tuh main gaple nggak taruhan, ya haram ya akhi. Ya, apalagi ada yang taruhannya jepitan gini, jepitan, ada botol gitu. Haram ya akhi. Catur, tinju walaupun apalagi taruhan ya. Enggak taruhan pun tinju haram karena mukul wajah diharamkan dalam Islam. Ya. Nah, jadi taruhan enggak taruhan tetap haram. Ada yang boleh mubah asal jangan taruhan seperti sepak bola dan lain-lain, olahraga yang mubah. Nah, yang ketiga ini ada yang lomba boleh walaupun taruhan. Nah, ini yang harus kita pahami. Apa itu? Yang pertama balap kuda, ya, yang kedua balap unta, yang ketiga memanah atau urusan dalam hal main tombak dan semisal. Yang mana ini fungsinya kata para ulama adalah dalam rangka untuk keterampilan berjihad ya. Maka termasuk misalnya kalau itu untuk kepentingan jihad maka itu dibolehkan. Nah, sekarang renang ini apakah ini saran untuk jihad atau tidak? Maka kalau tidak tetap nggak boleh. Jadi jangan main kias kepada yang 3 hal tadi. Kecuali memang untuk keperluan jihad. Seperti sekarang motor cross boleh enggak? Kan itu katanya unta kan kendaraan. Sekarang balap mobil atau siapa itu GP ya, motor GP apa boleh? Enggak boleh karena itu bukan untuk keterampilan berjihad. Namun justru yang boleh adalah ilmu. Lomba hafal Quran, lomba ilmu, bertaruh bahkan boleh. Ya Ustaz, kemarin di grup WhatsApp kajian itu sempat ramai Ustaz tentang hukum pendaftaran panahan tapi harus bayar pendaftaran itu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Baik ya, tadi kan bertaruh. Ini yang dibahas oleh para ulama adalah tentang as-sibaqah. Sibaqah yakni berlomba dengan taruhan ya. Nah, ini bertaruh ini di antara bentuknya adalah dengan cara kita mengeluarkan dulu yang ada sistem untung rugi nanti ya, mukhatarah, yakni ada spekulasi. Bisa menang bisa kalah dengan adanya bertaruh dengan mendaftar. Namun pendaftaran ini diperinci sebenarnya. Kalau pendaftaran hanya sekedar, misalnya pendaftaran hanya sekedar ya untuk hanya beli, untuk cukup untuk beli snack minuman saja misalnya dengan harga yang sangat murah, maka ini tidak masalah karena tidak termasuk bagian daripada bertaruh. Tapi kalau misalnya pendaftaran yang mahal, maka untuk perlombaan yang sifatnya bukan perlombaan untuk dalam hal keterampilan jihad maka tidak diperbolehkan karena taruhan yang agak mahal misal 2 juta, 3 juta ya, hadiahnya motor misalnya dari sekian ratus orang, lomba balap sepeda misalnya, tidak boleh karena itu termasuk bertaruh. Tapi kalau untuk urusan jihad tadi, hafal Quran dan misalnya malah dibolehkan walaupun bertaruh. Nah, namun ada perlu perincian begini. Ada ulama yang memberikan syarat bolehnya bertaruh dalam urusan keterampilan jihad sekalipun yang mansus tadi 3 ya, balap kuda, balap unta sama memanah atau tombak. Itu juga ada ulama yang membolehkan itu dengan syarat harus ada muhallil. Apa itu muhallil? Harus ada orang yang ikut namun tidak membayar. Jelas, misalnya ada 3 orang nih, 3 orang taruhan 1 juta untuk balap kuda. 1 juta berarti berapa? 3 juta. Nanti yang menang dia yang bayar. Nah, itu tidak boleh langsung. Itu harus ada 1 orang menjadi 4 orang yang 1 orang ini tidak membayar. Nah, itu namanya muhallil. Ada ulama yang mensyaratkan itu. Itu saja khilafiyahnya. Wallahu alam, mana yang rojim, misalnya mau yang berpendapat yang tanpa ada muhallil juga boleh, selama syaratnya tadi ya, perlombaan yang sifatnya untuk keterampilan dalam berjihad.
Maka anak kira kalau berenang ini bukan termasuk ya. Jadi tidak boleh tetap berlomba dengan ada taruhan seperti itu.